Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih dalam masa pandemi Covid-19, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang pramuka, kepramukaan, tujuan gerakan pramuka dan sejarah gerakan pramuka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya adalah muda yang berkarya. Anak-anak muda yang berkarya, walaupun umurnya sudah tua, tapi tetap jiwanya jiwa muda untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian untuk tingkatan gerakan pramuka itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan siaga. Siaga ini adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah pramuka penggalang yang usianya 11 sampai 15 tahun. Seperti umur adik-adik semuanya yang sekarang sedang menyaksikan video ini, yang berada di rumah, yang usia 11 sampai 15 tahun, atau mungkin yang masih ada yang 10 tahun, itu sudah bisa disebut dengan anggota pramuka penggalang. Kemudian yang ketiga adalah pramuka penegak yang usianya adalah 16 sampai 20 tahun. Yang keempat yaitu pramuka pandega yang usianya 21 sampai 25 tahun. Kemudian yang terakhir anak-anakku ada yang disebut dengan pembina. Jadi dari susunan ini semua ada yang terakhir pembina. Pembina ini yang usianya lebih dari 25 tahun, yang sudah mengikuti KMD bisa disebut sebagai pembina. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah gerakan pramuka, singkat saja, kakak akan membahas tentang awal berdirinya gerakan pramuka itu sekitar tahun 1923. Ini nama organisasinya dibentuk pada masa zaman Belanda. Dan di tahun yang sama di Jakarta juga dibentuk organisasi pramuka. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke kepramukaan. Kepramukaan ini adalah proses pendidikan di luar sekolah. Proses pendidikan di luar sekolah yang menarik, yang menyenangkan di alam terbuka, itu adalah gerakan pramuka. Kemudian yang keempat, kita masuk ke tujuan gerakan pramuka. Yang pertama, menciptakan anak bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini sebetulnya tujuan utama gerakan pramuka yang didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Kenapa beriman? Karena iman itu sangat penting. Kemudian bertakwa, setelah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena di zaman ini kita krisis teladan, kita krisis orang yang dijadikan teladan. Siapa teladan kita yang paling utama? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian berjiwa Pancasila, berjiwa tanah air, bertumpah darah Indonesia. Bertumpah darah Indonesia artinya rela berkorban jiwa harta demi bangsa Indonesia. Kemudian apa saja prinsip dasar gerakan pramuka? Yang pertama, iman. Ini sangat penting karena setiap anggota gerakan pramuka harus beriman. Karena sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu iman. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah peduli. Peduli terhadap dirinya, peduli terhadap sesama. Itu sangat penting. Karena selain hablum minallah, kita juga harus hablum minannas. Kemudian yang ketiga yaitu kode kehormatan. Kode kehormatan ini adalah Dasa Dharma dan Trisatya. Mungkin adik-adik juga sudah tahu atau adik-adik di SD apa itu Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada 10, kemudian Trisatya juga adalah janji di saat kita melakukan janji, ucap ulang janji yang di saat kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum. Kemudian prinsip dasar yang selanjutnya adalah kegiatan yang menarik, kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang learning by doing, kegiatan yang belajar sambil bermain. Itu adalah prinsip dasar gerakan pramuka. Dan yang selanjutnya adalah di alam terbuka. Jadi gerakan pramuka itu di alam terbuka, ya. Boleh nggak Kak kita melaksanakan kegiatan dalam ruang? Boleh, sesaat. Tapi prinsip dasarnya adalah di alam terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah satuan terpisah. Satuan terpisah ini artinya adalah putra dan putri terpisah. Bahkan
antara pembina putra dan pembina putri dipisah kegiatan dengan kegiatan yang sama, di saat waktu yang sama dengan kegiatan yang sama, tapi terpisah antara putra dan putri. Kemudian yang selanjutnya, tanda penghargaan kecakapan, atau dengan disebut dengan tanda TKU atau TKK yang kalian adik-adik mungkin sudah tahu, yang bulat-bulat ada di sebelah kanan, yang strip itu ada di sebelah kiri. Itu namanya tanda penghargaan kecakapan. Baik, sampai di sini saja materi MPLS-nya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau jika ingin tahu lebih dalam lagi, kita nanti bertemu di sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Yuk kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat pergi dari bangsa kita, negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.